Perjalanan Hati karya Kiai Durmudi Ahmad. Langkah demi langkah aku menapak, terpanggil rahasia di balik kekuatan sang surya. Kerikil-kerikil tajam tiada pernah bersatu. Petir-petir menampakkan kejantanannya. Harap kursi kehormatan tersentuh duri. Bergeletak, darah menetes. Pelan-pelan aku merangkak, pelan-pelan kurai bejana nan compang-camping. Cuaca suram bergaul dengan panorama. Iblis berbisik, kuropek-ropek ketenangan hatimu. Terdengar bentakan setan. Ku sayat-sayat prinsip intanmu. Jumpai cucu-cucu Adam berwajah khalifah. Manusia berhakikat bara. Lontarkan ucapan sejuta teka-teki. Hati meronta bersama waktu, bersatu dengan cucuran darah ruam yang mengalir dari daging-daging segar dalam jiwaku. Oh, selamat datang ibuku. Bangkitkan aku dalam kelayang. Kau bapa aku. Selamat datang guruku. Selamat datang. Bangkitkan aku dari segala kelesuan. Alirkan air. Basuhi akan darah-darah kegagalan. Usap lindangan air mata sejuta misteri. Teteskan madu kemenangan dalam perjalanan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasatin, shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para
para kiai, para sesepuh bin sepuh ingkang kaula mulyakaken, khususipun kepada beliau Sayyidina wa Murabbi Ruhina Bapak Ki Haji Turmudi Ahmad selaku muassis Hadal Ma'had Anwarul Bahri sekaligus muassis BSI. Kita doakan bersama semoga beliau senantiasa mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam kehidupan sehari-harinya beliau senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin, diberi makmur lahir dan batin. Tidak ketinggalan pula kepada yang saya hormati Kepala Desa Dusun Karangmulyo Bantul, yaitu Bapak Januar Ismanto, yang kebetulan malam hari ini tidak bisa hadir, ada acara. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati kepada Ketua Majelis Zikir dan Taklim PSI Bapak Iwan Setiawan SE. Kebetulan malam hari ini beliau juga tidak bisa hadir dikarenakan orang tuanya lagi sakit di rumah sakit, dan kita doakan bersama-sama minta doa Fatihah semoga orang tua Bapak Iwan Setiawan, Ketua Majelis kita, diberi kesehatan, diberi panjang umur. Syai'un lillahi. Al-Fatihah. Ya yang penting in kan rene masuk in. Masuk in kurang. Matur suwun. Tidak ketinggalan pula yang saya hormati segenap para jajaran pengurus, baik pengurus inti maupun pengurus harian, yang saya hormati dan yang saya muliakan kepada semua jamaah Majelis Taklim dan Zikir Baba Samudra Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan pula kepada santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Anwarul Bahri yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, taufik kepada kita semua, sehingga kita semua pada malam hari ini kita bisa mengikuti zikir bersama sekaligus mengikuti acara yang sangat luar biasa yang sangat kita nantikan, yaitu acara Milad BSI ke-2. Semoga pada acara zikir pada malam hari ini barokah zikir Bapak Ibu semua membawa dampak positif dalam keseharian kehidupan kita, sehingga apapun harapan kita, tujuan kita, cita-cita kita semua mendapatkan qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah BSI yang saya hormati, sedikit menyinggung tentang sabda dari Rasul, yaitu ila ma'ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasatin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Yaitu ketika seorang anak Adam, yaitu kita semua manusia ketika meninggal sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi, sudah tidak ada yang bisa diandalkan lagi Bapak Ibu, kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama yaitu sotakotin jariyatin, yaitu sotakoh jariyah, sotakoh jariyah yang lumaku. Sebagaimana contoh Bapak Ibu telah menafkahkan sebagian rezekinya, semisal untuk madrasah, untuk masjid, atau mungkin untuk pondok pesantren ini, untuk pembebasan tanah semisal 1 meter, 2 meter, atau mungkin 10 atau 100 meter,
itu namanya sedekah jariyah. Di mana sedekah Bapak Ibu semua nanti akan ketemu di hari akhirat nanti. Itu namanya sedekah jariyah. Yang mana sebagian harta Bapak Ibu semua sudah dibelanjakan untuk pembebasan tanah, semisal meter 2 meter atau seterusnya, dibuat ngaji, dibuat zikir dan seterusnya. Ketika Bapak Ibu meninggal pasti akan panen, pasti akan ketemu nantinya, pasti akan menjadi pertolongan Bapak Ibu di hari nanti ketika sudah meninggal. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, ketika anak Adam meninggalkan dunia ini sudah tidak ada yang diandalkan, sudah tidak ada yang diharapkan lagi. Yang kedua yaitu yang hanya bisa kita andalkan, yang kedua yaitu au ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat di mana kita sering mendengarkan pengajian-pengajian, khususnya setiap malam Selasa kita selalu mendengarkan, memasang telinga kiri, memasang telinga kanan untuk mendengarkan mau'idhah hasanah sebagai uswatun hasanah, yaitu Bapak Kiai Haji Turmudi Ahmad yang selalu memberikan bimbingan kepada kita semua. Semisal beliau mengatakan cuma jangan kemerungsung. Kata-kata jangan kemerungsung ini kalau hanya kita masukkan telinga kanan, keluarkan telinga kiri, ini namanya bukan ilmu manfaat. Ilmu yang bermanfaat ini adalah apa yang beliau katakan, apa yang beliau sampaikan, kita lakukan. Beliau mengatakan jangan kemerungsung, otomatis kita semaksimal mungkin berusaha agar kita jangan sampai kemerungsung. Apa itu kemerungsung? Kemerungsung adalah penyakit hati, kotoran hati, yang mana kalau kita tidak hilangkan, amal sebaik apapun, sedekah sebanyak apapun, itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Semisal yang penyakit kalau ingin sembuh, ikhlaskan penyakit itu, jangan kemerungsung. Yang kehilangan hartanya juga ikhlaskan, jangan kemerungsung. Itu namanya ilmu manfaat kalau kita melakukan. Kalau hanya kita mendengar saja nggak melakukan, berarti sama juga tidak ada artinya. Berarti selama hidup di dunia ini sudah tidak ada yang kita andalkan lagi. Yang ketiga, termasuk yang terakhir, yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan ketika kita meninggal, yaitu waladin sholihin yad'ulah, yaitu seorang anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua, saya yakin dan saya bisa menjadi saksi bahwa Bapak Ibu semua adalah orang-orang soleh. Amin Allahumma. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah BSI yang saya hormati, semua pondok pesantren pasti punya keunggulan masing-masing. Semisal di Lirboyo saja itu punya keunggulan ilmu alat, ilmu nahwu, canggih ilmu nahwunya. Semisal di pondok Ploso itu juga terkenal ilmu alat. Di pondok Tegalrejo juga terkenal ilmu fikih, juga terkenal ilmu alat. Terus apa hubungannya dengan pondok pesantren Anwarul Bahri yang kita cintai ini? Di pondok pesantren Anwarul Bahri yang kita cintai ini, yang diprioritaskan yaitu ilmu tauhid, ilmu iman, ilmu akhlak, ilmu di mana membahas tentang perilaku, pribadi kemanusiaan, berhubungan antar manusia, terutama berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Jarang sekali dan sudah punah ilmu akhlak atau tauhid, atau bisa disebut ilmu iman, konsep iman, yaitu konsep akhlakul karimah, sudah punah, sudah jarang sekali diprioritaskan di pondok-pondok pesantren.
Alhamdulillah di Pondok Pesantren An-Nurul Bahri ini didominasi ilmu iman, ilmu akhlak, ilmu tauhid. Yang mana motonya yaitu menuju puncak, menata akhlak menuju puncak dan menyulam diri mengharap ridho ilahi. Jadi motonya saja sudah jelas, menata akhlak menuju puncak. Menuju puncak dalam arti sebagai maksimal mungkin kita untuk meningkatkan akhlak kita, biar kita seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullahnya sabar, umatnya juga. Rasulullahnya kasih sayang, umatnya juga kasih. Rasulullahnya tidak kemerungsung, umatnya juga tidak. Itulah yang dicontoh oleh umatnya. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu, sepatah dua patah dari hadis Rasulullah yang harus kita ingat, bahwasanya 3 perkara ini yang menjadi kita pegangan, kita andalkan nanti ketika kita sudah meninggal. Terus berikutnya yaitu pengumuman seputar Pondok Pesantren An-Nurul Bahri bagi bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah, mas-mas yang punya putra-putri, adik, kakang, ataupun paklik, ataupun siwo, bisa ingin mondok atau ingin bertempat di Pondok Pesantren An-Nurul Bahri, monggo sudah dimulai hari ini dan akan aktif mulai 3 Januari yang akan datang. Sudah mulai aktif pendidikannya. Jadi di sini tidak ada batas usia. Silahkan mulai umur 7, umur 1, kelas 1 SD, 1 MI, sampai umur 70, bahkan kakek-kakek, nenek-nenek pun bisa. Karena apa? Pada dasarnya mencari ilmu itu tidak ada batasnya. Jadi di Pondok Pesantren An-Nurul Bahri ini termasuk pondok yang terunik di dunia, di mana santrinya ada yang kecil, ada yang remaja, ada yang dewasa, juga ada yang kakek nenek. Semisal ada yang kakek nenek atau mungkin bapak ibu ingin mondok di sini berdua, monggo. Nah terus syaratnya apa? Syaratnya cukup untuk pendaftaran, silahkan menyantumkan KTP dan KK. Terus membayar uang pendaftaran Rp100.000. Mampu tidak kira-kira? 1 tok pendaftarannya. Kalau di Lirboyo itu masuk MI itu 30-40 juta Bapak Ibu. Ploso kurang lebih 10 juta. Kalau yang salat Lirboyo kurang lebih 15 juta. Kalau di sini An-Nurul Bahri hanya 100.000 Bapak. Murah enggak? Tapi bukan murahan. Terus syarat yang kedua, Bapak Ibu setiap bulannya dikenakan biaya administrasi hanya Rp100.000. Untuk apa? Untuk listrik, air, mungkin spedol, ya kan? Atau mungkin papan tulis untuk perlengkapan kegiatan belajar mengajar. Nah terus makannya bagaimana? Makannya free atau gratis, tidak dikenakan biaya, tapi hanya 2 kali, siang sama habis maghrib. Kalau ingin sarapan sendiri atau jajan sendiri, silahkan di kantin sudah tersediakan kopi dan lain sebagainya. Rokok pun bermacam-macam rokok ada di sana. Jadi di sini untuk syarat memondokkan putra putrinya maupun kakek neneknya hanya 100.000 Bapak Ibu. Administrasinya setiap bulan juga 100.000. Terus untuk biaya makannya gratis. Kita doakan beliau selalu sehat. Para donasinya juga selalu sehat. Para pengurusnya juga selalu sehat. Bapak Ibu semua juga selalu sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan mewakili segenap pengurus.
Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menunjang acara yang keenam, laporan bendahara kepada Bapak Al-Ustadz Suratno, kami persilakan. Perhatian dunia Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Turmuti Ahmad selaku muassis Pondok Pesantren Anwarul Bahri dan Majelis Taklim Bapak Semoga Indonesia. Ingkang kawula hormati para alim, para sepuh sepuh, ingkang kawula hormati jajaran perangkat desa, tak lupa yang kami hormati Ketua Pondok Pesantren Bapak Ustadz Sofi saking Uripan dan yang menghormati Ketua Majelis Taklim Bapak SD. Tak lupa para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang beliau tresnani. Izinkan kawula di sini selaku bendahara ingin menyampaikan laporan keuangan sedekah panjenengan sedekah yang terkumpul 394 orang kali 50.000 berjumlah 19.700.000 rupiah, dan pengeluaran antara lain undangan khusus 100 orang 100.000 untuk 50 orang, MMT bener 540.000, beli kabel HDMI proyektor 300.000, hias pernak-pernik balon kertas mercon 500.000, nama tak RP 100.000, sabun cair 100.000, perlengkapan listrik, kabel dan lain-lain 1 juta, snack 1.200 kali 5.000, 6.400.000 rupiah, keamanan parkir dan beli krosok 420, tambah daya listrik 1 juta, sound system dan handset 600.000, konsumsi pengurus 1 juta, brosur kaos pengurus isi 1.250.000, dokumentasi 1 juta, cadangan lain-lain 1 juta, total 15.310.000 rupiah. Pendapatan 19.700.000 rupiah, diambil 15.310.000 rupiah
ora pas sisa acarane. Rp4.390.000. Dan untuk orang sing mati siji. Apa ya? Niku sedaya panjenengan sedaya bapak-bapak, ibu-ibu sedaya. Nggih, dan iki masih ada sisa Rp4.390.000 untuk acara milad tahun Ning ini. online tapi Ngaturake person iki Pak, bapak-bapak ibu. sing yo Menae nek bisa aja sing kula nek aja sing ngomong kan putih wae. iya cerita niku asal boten iki. Iki kan arto 4.390 niku wis alhamdulillah pun wonten sisane. Lampung wingi niku kula kok tasik sare dibel. Terus sing gadah tanah mriki kok nagih bapak-bapak ibu-ibu niki cerita wis ke belakang nggih. Padahal pun dianggarake kalih donatur panitia sedaya niku nek pancen padha medal sedaya niku nggih turah sebetulnya. Wong anggarane niku 200 juta kangge apa tanah kalih jalan margi niku tulisan niku 300 lebih, tapi medale ngapunten nggih kula maklumi wayah corona nggih mboten asal gembrungsu nggih mboten asal nyopo. Tapi kirane niku nggih hampir 100 juta. 105 juta. 105 nak niki pun wonten 4 juta kan wis tak anggap 100 juta. Nak 100 juta niku kula wingi niku nggih mikir kalih napa merenung. Ya wong nggih kebenaran kok atus ngaten niku wonten rencana napa Gusti Allah kalih majelis niki. Lah niku kula wau niku berarti majelis niki tanah niki kedae berarti jenengan diparingi kesempatan kali Gusti Allah kon bareng-bareng mikul bareng berarti berat sama dipikul, ringan sama ditinggil. Karena berarti merasa memiliki semua orang bukan donatur tok niku boten. Berarti jenengan diparingi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 100 juta niki jamaah kita gawe 1000. Niku 100.000 niku mboten dadosaken jenengan pelarat, mboten dados jenengan sugih. Tapi nak 100.000 kangge dalane Gusti Allah, insya Allah jenengan bakal kepanggih donya dan akhirat ibu-ibu. Amin. Dados ngapunten niki kula matur nggih. Dados nggih wedale niku akhir Desember niki kan berarti wonten tasik wedal seminggu malih nggih. Seminggu malih niku arto 100.000 niku mboten niku Bu ngamini nggih tumbaske bakso ping sedasa nggih telas. Tapi nak nggo gawe dalane Gusti Allah insyaallah bakal mengalir. Setiap dalu Selasa di nggo gawe majelisan nggo pikiran niku jenengan ngapunten nak besok kita mengalir niku amal ibadah panjenengan sampai yang akhir niku. Lagi ini kan wonten kata-kata sing sakit direnungi Bu. Jangan nunggu kaya untuk bersedekah. Sebaliknya bersedekahlah untuk membuka pintu rezeki dan harta. Harta jika hanya dimakan maka akan menjadi kotoran. Jika hanya disimpan maka bisa jadi rebutan. Tapi jika diinfakkan maka akan digantikan yang lebih baik oleh Allah. Sedekah tidak sama dengan matematika, bisa ditambah,
dikurang, dikali dan dibagi, karena sedekah itu akan berlimpah dan berkali lipat kembali kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk laporannya. Untuk acara selanjutnya